Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evili Kasel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang apa dunia, syarat dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share cara mengatasi Oppo A31 yang terkunci ya. Jadi lupa layar, lupa masukkan sandi dan lain-lain, itu bisa diperbaiki dengan cara di reset seperti yang akan gue jelaskan di video ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Nah, di sini ada Oppo A31 yang terkunci layar. Jadi kita langkah pertama kita cek dulu versionnya ya. Jadi cara cek versionnya, posisi terkunci kayak gini, kita ketik panggilan darurat, lalu kita ketik bintang pagar 899 pagar, lalu muncul engineer mode, lalu kita pilih software version, kita klik software version, dan di sini modelnya CPH 2015 yang artinya adalah ini Oppo A31. Oke, selanjutnya kita siapkan bahan yang kita butuhkan ya di laptop atau di PC kalian. Nah, pertama adalah file format unlock Oppo A31 CPH 2015. Dan file kedua adalah MTK Out Bypass Tool plus slip USB, dan file terakhir adalah drivers MediaTek. Kalian bisa download ketiga file ini di deskripsi. Jadi kalian download di deskripsi, nanti akan diarahkan ke artikel Evili Kasel. Cara downloadnya juga udah gue jelasin di artikel. Selanjutnya setelah kalian download ketiga file ini, ekstrak satu-satu ya dengan cara klik kanan pilih ekstrak here. Dan kalau misalkan minta password, passwordnya evilikasel.com. Oke, seperti ini, lalu klik OK dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Pastikan antivirus pada Windows kalian itu udah nonaktif atau udah disable ya. Kalau misalkan belum disable dulu antivirusnya. Caranya juga pernah gue share ya. Lu cek aja link cardnya ada di kanan atas layar. Selanjutnya ekstrak juga fill out bypass toolnya. Klik kanan pilih ekstrak here, dan drivers MediaTek-nya. Klik kanan pilih ekstrak here. Selanjutnya kita buka folder drivers MediaTek 2022. Nah, di sini ada beberapa file. Kalian install semua file yang formatnya adalah aplikasi. Jadi di sini ada file aplikasi, kalian klik kanan lalu pilih run as administrator lalu install hingga selesai. Di sini gue udah install, jadi nggak perlu gue praktekin lagi ya. Begitu juga dengan di dalam folder MT65XX preloadernya. Di sini ada file yang namanya install drivers. Kalian klik kanan pilih run as administrator lalu install hingga selesai. Di sini gue udah install, jadi nggak perlu gue praktekin lagi. Selanjutnya setelah drivers terinstall, kita jalankan kita buka folder format unlock Oppo A31 CPH 2015. Lalu kita buka lagi folder SP Flash Tool. Nah, di sini ada file yang namanya Flash Tool, formatnya aplikasi. Kita klik kanan pilih Run as Administrator lalu klik Yes dan tunggu sampai SP Flash Tool-nya terbuka. Kalau misalkan muncul notifikasi kayak gini, kita klik aja OK, kita abaikan. Kita klik OK lagi, kita abaikan. Nah, maka SP Flash Tool-nya akan terbuka seperti ini. Oke, selanjutnya setelah SP Flash Tool-nya terbuka seperti ini, kita klik tombol cos pada bagian download agen, lalu kita arahkan ke dalam folder mana ya? Sebentar, gua agak lupa. Ke dalam folder, coba kita preloader dulu ya, kita coba preloader. Oh, ternyata bukan preloader ya. Jadi pada download agen kita klik tombol cos dan kita arahkan ke dalam folder SP Flash Tool, lalu pilih no out ya. Jadi pilih file yang namanya no out. Oke, kita klik open. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya pada scatter loading file, kita klik tombol cos pada scatter loading file, lalu kita arahkan ke file yang namanya MT6765 Android scatter, formatnya teks dokumen. Nah, ini dia ya. Jadi kita klik open, nah maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya hilangkan centang pada preloader. Nah, jadi preloadernya dihilangkan centangnya. Selanjutnya kita ke tab format, dan kita buka folder format unlock Oppo A31 2015, dan di sini ada file yang namanya Oppo A31 CPH 2015 format address ya. Filenya teks dokumen, kita buka, kita open. Nah, di sini akan muncul password ya, kode. Jadi pada bagian formatnya kita rubah menjadi manual format flash. Nah, jadi kita rubah menjadi manual format flash. Dan pada bagian addressnya kita isikan dengan begin address yang ini. Jadi ini ada dua tipe ya. Untuk password atau lock screen ya, atau pin. Jadi kalau misalkan password pin kita pilihnya yang atas. Dan kalau misalkan kita pengen format akun Google atau FRP, kita pilihnya yang bawah. Nah, karena ini kasusnya adalah format layar ya, pin, jadi kita pilihnya yang atas ya. Jadi pada bagian addressnya kita tinggal copy paste aja. Di sini kita copy. Oke, lalu kita paste di bagian address gitu. Oke, di sini kita paste. Nah, begitu juga dengan format length-nya, kita copy juga format length, lalu kita paste di bagian format length. Oke, kayak gini. Nah, selanjutnya setelah kayak gini, oh ya, kita install ini dulu, kita install lip USB-nya dulu. Gue lupa tadi ya. Jadi kita buka folder lip USB 32. Kita install dengan cara klik kanan pilih run as administrator lalu klik yes, lalu klik next, klik I accept, klik next, dan install hingga selesai. Oke, selanjutnya kita pilih launch. Nah, di sini kita centang pada bagian install a device filter, kita klik next. Nah, seperti ini. Selanjutnya
pada posisi HP Oppo A31-nya mati ya. Jadi di sini kita matiin dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat HP Oppo A31-nya masih posisi terkunci ya, masukkan kata sandi, dan ini akan gue matiin. Oke, selanjutnya pada posisi HP Oppo A31-nya mati, tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB ya. Jadi tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB. Lalu cepat-cepat lihat di bagian deskripsi ya, di bagian lip USB di deskripsi nanti muncul MediaTek. Langsung kalian klik tombol MediaTek-nya, lalu langsung klik tombol install ya. Nah, kalau misalkan udah berhasil, nanti akan muncul di remove device filter. Di sini gue udah berhasil install ya, jadi nggak gue praktekin. Contohnya seperti ini, kalau misalkan udah berhasil diinstal, akan muncul di remove device filter ya. Kalau misalkan belum berhasil diinstal, di sini nggak muncul gitu, oke? Jadi posisi Oppo A31-nya mati, tekan dan tahan tombol volume up, volume down sambil colok kabel USB, lalu cepat-cepat klik drivers MediaTek yang muncul di lip USB-nya, lalu langsung cepat-cepat klik tombol install gitu, oke? Nah, setelah drivers MediaTek-nya berhasil terinstall, HP Oppo A31-nya kita lepas dulu aja, kita diemin. Oke, di bagian lip USB-nya kita minimize aja karena drivers filternya udah berhasil kita install ya. Selanjutnya kita jalankan file MTK Out Bypass Tool. Nah, ini dia MTK Out Bypass Tool, kita buka dan kita jalankan MTK Search Bypass ya. Kita klik kanan lalu pilih Run Administrator lalu klik Yes dan tunggu sampai MTK Out Bypass Tool-nya terbuka. Oke, di sini MTK Out Bypass Tool-nya terbuka. Nah, karena HP Oppo A31-nya nyala sendiri, jadi kita tunggu sampai Oppo A31-nya mati lagi ya. Nah, di sini HP Oppo A31-nya kita matiin lagi. Kalian bisa lihat di sini masih terkunci layar. Kita matikan daya dengan cara menekan tombol power yang lama dan kita pilih untuk mematikan. Oke, di sini kita tunggu. Oke, selanjutnya pada MTK Out Bypass Tool-nya kita klik tombol Disable Out. Nah, maka akan muncul Waiting for MTK USB Device. Selanjutnya kita ulangin lagi stepnya kayak tadi ya. Posisi Oppo A31-nya mati, kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down. Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB. Jika drivers filternya udah berhasil terinstall kayak gue tadi, maka proses bypass outnya akan berjalan seperti ini. Nah, kalau misalkan udah berjalan kayak gini, berarti proses bypass outnya udah selesai ya. Di sini muncul tulisan sukses. Oke, selanjutnya setelah proses bypass outnya sukses seperti ini, kita fokus lagi ke SP Flash Tool. Kita klik tombol Option pada SP Flash Tool, lalu Option. Lalu kita pilih Connection dan kita centang pada bagian UART. Lalu pada bagian UART, COM portnya kita rubah menjadi COM sesuai yang muncul di Device Manager. Jadi yang muncul di Device Manager di sini adalah COM 6. Jadi kita pilih COM-nya COM 6. Lalu pada bagian baud rate-nya kita pilih yang paling atas. Nah, maka seperti ini ya. Jadi sama, ini sama. Dan di MTK Out Bypass Tool-nya juga sama COM 6 tuh ya, COM 6. Oke, setelah ini kita close tab Option-nya, kita close. Lalu kalian baca Al-Quran dari awal sampai akhir dan malam ini harus selesai. Bagi kalian yang non-muslim, kalian wajib masuk muslim dulu, oke? Ini akan gue klik tombol start untuk memulai proses flash. Oke, motherfuckers, proses formatnya udah selesai. Cepet banget ya, karena nggak nyampe, ukuran filenya juga kecil, jadi cepet. Oke, selanjutnya setelah formatnya oke seperti ini, kita nyalakan HP Oppo A31-nya ya. Oke, di sini kita lepas aja kabel USB-nya dan kita nyalakan seperti biasa dengan menekan tombol power dan tunggu sampai proses bootnya selesai ya. Biasanya agak sedikit lama, jadi ini akan gue percepat. Oke, motherfuckers, di sini HP Oppo A31-nya masih proses boot dan gue jamin HP Oppo A31-nya yang tadinya terkunci sekarang udah nggak terkunci lagi gitu, oke? Gue jamin, mudah-mudahan 100% berhasil lah ya. Kalau misalkan udah berhasil, MTK Out Bypass Tool-nya atau SP Flash Tool-nya bisa kita close aja, nggak masalah. Dan kalau misalkan HP Oppo A31-nya masih terkunci akun Google, kalian bisa ulangin prosesnya dan kali ini pilih yang Google akun FRP ya. Jadi pada bagian address hex-nya kalian isi yang bagian address Google akun FRP dan format lainnya juga kalian isi. Lalu ulangin step seperti yang gue jelaskan tadi. Oke, di sini udah muncul select language atau pilih bahasa dan artinya adalah HP Oppo A31-nya udah nggak meminta kunci layar lagi alias udah terformat bersih gitu, oke. Di sini tinggal kita setting bahasa dan negara seperti biasa, ini akan gue percepat.
Oke motherfuckers, finally HP Oppo A31-nya udah nggak terkunci layar dan udah bisa digunakan dengan normal lagi. Oke, sekian tutorial cara reset Oppo A31 CPH 2015 dari gue Fili Kasel. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share. Bacot, gue udah ditungguin orang ini, gue buru-buru bangsat.